Oke, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Antonius Awan Zaman, kelas F, NIM 2012-0210. Pertama-tama, kita pastikan bahwa komputer kita sudah terkoneksi dengan jaringan internet ya teman-teman. Yang kedua, kita buka aplikasi Exam, lalu klik di Apache, kita klik Start, dan di MySQL nya juga kita klik Start. Tunggu sampai keduanya berwarna hijau ya teman-teman. Ya, MySQL nya sudah berwarna hijau. Tunggu ya teman, sampai Apache nya berwarna hijau. Kita refresh dulu. Lalu kita minimize. Setelah itu kita membuka browser kita. Di sini saya menggunakan Google Chrome ya teman-teman. Membuka browser Google Chrome. Sabar ya, masih lola. Ya, setelah membuka aplikasi browsernya, di sini saya menggunakan Google Chrome ya teman-teman. Lalu ketik localhost php myadmin. Klik localhost php myadmin. Di sini saya sudah tinggal klik saja ya teman-teman. Nanti teman-teman ketik seperti ini, ada localhost php myadmin. Masih lola ya teman-teman. Ya teman-teman, jendela localhost php myadmin nya hampir terbuka. Tunggu sedikit lagi ya teman-teman. Ya, sabar ya teman-teman. Ya, setelah itu kita klik di new ya teman-teman. Lalu kita akan membuat database-nya, yaitu apotik. Kita akan membuat nama database-nya apotik ya teman. Apotik. Lalu klik buat. Dalam proses permintaan ya teman-teman. Ya, database apotik telah dibuat. Selanjutnya kita akan membuat tabel di dalam database-nya. Yang pertama tabel ada tabel obat ya teman. Ada tabel obat. Kita membuat kolom sebanyak 6 kolom. Ada tabel obat, terus kita select 6 kolom, jumlah kolomnya ada 6, lalu klik kirim. Dalam proses ya teman-teman. Nah, di sini kolom pertama kita kasih nama ID obat. Yang kedua ada nama. Yang ketiga ada jenis. Yang keempat ada jenis. Terus yang keempat ada harga, dan ada stok,
Dan yang keenam ada ID supplier. Ada ID supplier. ID supplier. Supplier ya teman, supplier. Terus kita akan menentukan tipe datanya. ID obat kita kasih integer, nama kasih varchar, jenis obat kita kasih varchar, harga obat kasih integer, stok kasih varchar ya teman, dan ID supplier kita kasih integer. Panjang 10, 20 juga, 20 kasih 20, 20. Lalu kita akan menentukan primary key-nya. Kita pilih di index, klik primary key, sedang proses teman. Lalu kita klik tombol kirim. Di auto increment-nya kita dikasih checklist, lalu scroll ke bawah dan klik pada tombol simpan. Masih dalam proses permintaannya teman-teman. Kita bersabar ya. Ya, tabel obatnya sudah terbuat. Tabel obat yang pertama sudah terbuat ya teman, dan ID obat sebagai primary key-nya. Selanjutnya kita akan membuat tabel supplier. Kita ke apotik, terus klik sini yaitu supplier. Supplier ya teman, sabar. Supplier kita akan membuat sebanyak 5 kolom. Jumlah kolomnya ada 5. Terus klik kirim. Ya, di sini ada ID supplier, ada ID supplier dan nama supplier, nama, terus ada alamat, terus ada kota, terus ada nomor telepon. Kita di sini ID supplier ketik integer, nama kasih varchar, namanya kita kasih varchar, alamatnya kasih varchar, kotanya kasih varchar juga, nomor teleponnya kasih integer. Panjang datanya kita kasih 20, di sini sesuai teman-teman ya, tergantung dari panjang data teman-teman masing-masing. Di sini saya kasih 20 saja. Lalu kita tentukan primary key-nya. Pilih di index, lalu pilih primary key. Masih proses ya teman-teman. Sabar. Lalu klik kirim. Lalu di auto increment-nya tulis. Selanjutnya kita scroll ke bawah, lalu ke tombol simpan. Masih dalam proses penyimpanannya teman-teman. Kita bersabar. Ya, tabel yang kedua sudah jadi, yaitu tabel supplier ya teman-teman. Dan sebagai primary key-nya adalah ID supplier. Yang ketiga kita akan membuat tabel
akan membuat tabel faktur penjualan. Faktur penjualan ya teman. Faktur penjualan. Di sini kita memakai faktur penjualannya kita sebanyak jumlah kolomnya sebanyak 9 kolom ya teman-teman. Sorry ya teman-teman, 9 kolom. Lalu klik kirim. Masih proses ya teman-teman. Dalam proses, kita menunggu. Ini kita ada ID, ada nomor, terus ada tanggal, terus ada ID pelanggan, terus ada ID karyawan, terus ada ID obat, terus ID obat gitu ya teman-teman. Terus ada jumlah, terus total, terus pajak. Kita scroll ke bawah lagi, ada pajak, terus total bayar ya teman-teman, total bayar. Lalu kita akan menentukan jenis tipenya. Di nomor tipenya integer, tanggal integer, ID pelanggan juga integer, ID karyawan integer, jumlah integer, total integer, pajak kita kasih varchar ya teman-teman. Pajak kasih varchar. Ya. Lalu kita akan menentukan panjang tipe datanya. Kita di sini kasih 20, 20, 20, 20, 20, 20. Di sini tergantung teman-teman ya. Kalau tipe datanya panjang kita kasih naikin. Lalu kita ke indeks, lalu pilih primary key-nya. Teman-teman masih dalam proses. Ya teman-teman. Lalu kita klik kirim, dan di auto incrementnya kita kasih checklist agar tabelnya tersusun rapi ya teman-teman. Terus kita scroll ke bawah, lalu klik pada tombol simpan ya teman-teman. Kita scroll ke bawah lagi, klik pada tombol simpan. Sabar ya teman-teman, dalam proses.
masih dalam proses penyimpanannya ya teman-teman. Dalam proses, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Ya sudah ya teman-teman, dan yang menjadi primary key nya adalah nomor. Lalu kita klik di database apotik, lalu akan membuat tabel lagi, yaitu tabel faktur supply. Ada sebanyak 9 kolom juga ya teman-teman. 2, 6, 7, 8, 9. Lalu klik kirim. Proses ya teman-teman. Ya sudah, kita kasih nama yang pertama adalah nomor, terus tanggal ya teman-teman, tanggal, terus ID karyawan, terus ada ID supplier, terus ada ID obat, terus ada jumlah obat, terus ada total, terus ada pajak ya teman-teman, terus ada ya teman, pajak, dan terakhir adalah total bayar. Kita akan menentukan jenis tipe datanya. Nomor kita kasih integer, tanggal juga kasih integer, ID karyawan juga kasih integer. Yang diubah di sini yaitu ada di pajak ya teman-teman. Kita kasih varchar. Sabar ya teman. Di pajak kita kasih varchar ya teman, varchar. Lalu kita akan menentukan panjang datanya. Scroll ke atas, di nomor kita kasih 20, kasih 20, kasih 20, kasih 20, kasih 20, kasih 20, 40, ada 20 juga, total. Scroll ke bawah, habis teman. Lalu kita ke indeks, lalu pilih primary key nya, masih dalam proses. Nomor ini adalah sebagai primary key, sebentar ya teman-teman, proses. Ya, lalu kita klik kirim. Lalu di auto incrementnya kita kasih checklist dan kita scroll ke bawah, lalu klik tombol simpan ya teman-teman, klik tombol simpan. Sabar ya teman, masih proses. Di sini yaitu nomor adalah sebagai primary key nya. Lalu kita database apotik lagi, lalu kita akan membuat yaitu tambah lagi 2 tabel ya teman-teman. Di sini akan membuat yaitu karyawan, ada karyawan. Sabar ya teman. Karyawan ya teman-teman, karyawan. Terus kita akan membuat
sebanyak 5 kolom, lalu klik kirim. Masih dalam proses ya teman-teman. Oke, sudah ya teman-teman. Terus kita akan kasih namanya, ada ID karyawan, ID karyawan ya teman-teman. ID karyawan ya teman-teman. Terus ada nama, kota, terus status ya teman-teman. Status. Lalu kita pilih ID karyawan integer, tetap ya teman-teman. Di nama ini kita kasih varchar, di nama kita kasih varchar, alamat kasih varchar, kota juga kasih varchar, status juga kasih varchar. Terus panjang daftarnya ada 20 ya teman-teman. 20, ini juga 20, di sini 20. Lalu kita akan menentukan primary key-nya. Kita klik index, lalu pilih sini, pilih primary key. Masih dalam proses ya teman-teman. Setelah itu kita klik kirim ya teman-teman, kirim. Terus di auto incrementnya kita dikasih checklist saja. Terus kita ke bawah, terus pilih tombol simpan. Dalam proses ya teman-teman, tunggu. Dalam proses ya teman-teman. Ya, sudah ya teman-teman. Di sini yang menjadi primary key-nya adalah ID karyawan. Selanjutnya kita ke database apotik lagi. Tulis apotik lagi. Terus kita ke sini akan membuat tambah tabel, yaitu pelanggan. Pelanggan ya teman-teman. Pelanggan. Kita akan membuat 5 kolom. Empat kolom ya teman, kita buat 4 kolom saja. Lalu klik kirim. Masih dalam proses ya teman-teman, kita bersabar. Oke, lalu kita akan mengisinya. Di nama sini kita ada ID pelanggan, terus ada nama, terus ada alamat, terus ada jenis kelamin. Kelamin teman-teman, sorry. Lalu di ID pelanggan kita kasih nama integer, di nama kita kasih varchar ya teman, varchar. Alamat tuh kita kasih varchar, ini juga kita kasih varchar. Nama panelnya 20 primary key dalam proses. Lalu kita klik kirim, dan di auto incrementnya kita kasih checklist,
lalu kita scroll ke bawah dan klik pada tombol simpan. Dalam proses ya teman-teman. Nah, sabar ya teman-teman, dalam proses. Oke, selanjutnya kita akan memberikan indeks. Di sini di faktur penjualan kita klik struktur. Terus kita akan kasih indeks ya teman-teman di faktur penjualan. Ya, di sini di sini kita kasih ID obat, kita kasih indeks, pilih lainnya, lalu pilih indeks ya teman, lalu klik OK. Terus di ID karyawan kita juga kasih indeks ya teman, indeks. Lalu klik OK. Proses. Proses ya teman-teman. Selanjutnya di ID pelanggan juga kita kasih indeks ya teman-teman. ID pelanggan. Di atas ID pelanggan kita kasih indeks. Sabar ya teman-teman, laptopnya halo lah ya teman-teman. Di ID pelanggan kita kasih indeks. Ini lalu klik OK. Masih dalam proses ya teman. Di sini langsung MySQL memberikan hasil kosong atau 0 baris pencarian yang dilakukan dalam 1 detik. Terus selanjutnya kita di faktur supplier ya teman, kita klik di faktur supply. Di faktur supply ya teman, kita klik struktur. Lalu di sini ya sudah muncul, kita akan memberikan indeks di ID karyawan. Di ID karyawan kita kasih indeks, klik OK. Dalam proses teman-teman. Terus di ID supplier juga kita kasih indeks, lalu klik OK. Terus dalam proses teman, proses. Selanjutnya di ID obat kita juga kasih indeks ya teman, kasih indeks. Oke, lalu klik OK. Selanjutnya kita ke database apotik ya teman, database apotik. Dalam proses ya teman. Setelah kita membuka di database apotik, kita ke operasi ya teman, klik tombol operasi. Dalam proses
sorry ya teman-teman, sebenarnya kita di tabel database apotek ini, kita klik di tabel database apotek ini, kita klik database apotek ini, sebenarnya bukan di operasi tapi di desainer ya teman-teman, sorry. Dalam proses ya teman-teman, kita ke desainer, kita klik di desainer ya teman-teman, klik di desainer, masih dalam proses ya. Di sini kita atur tabelnya serapi mungkin ya teman-teman. Di sini saya akan mengaturnya, ya, kita tarik obat. Obat saya taruh di sini, teman. Terus karyawan bisa ke sini, supplier ya teman, supplier ke tekstur ubah. Pokoknya atur sesuka teman-teman ya, seserapi mungkin. Terus faktur penjualannya di sini, faktur pembelian kita taruh di sini saja. Di sini. Terus karyawannya kita taruh di sini ya teman-teman. Karyawannya di sini. Lalu pelanggannya kita taruh di sini saja. Teman-teman. Ya. Selanjutnya terus kita akan pilih sini klik relationship-nya, kita klik, terus di ID obat kita kasih simpang ke ID obat di bawah faktur penjualan ya teman-teman, penjualan, klik, lalu kita di sini kita kasih case ya teman-teman, case, sabar ya teman-teman. Di sini kita kasih case, ke bawah juga kita kasih case ya teman-teman, case, lalu klik OK. Oke, masih dalam proses ya teman, kita tunggu. Terus kita ke sini lagi, klik create relationship, dari ID supplier klik ke ID supplier yang ada di faktur supply, klik di sini, kita kasih page, lalu memilih restrict ya teman, lalu klik OK. Masih dalam proses ya teman-teman. Selanjutnya ID pelanggan ini ya teman, kita klik dulu create relationship, dari ID pelanggan ini kita ke ID pelanggan di ID pelanggan di penjualan ya teman, ID pelanggan, terus kita klik, lalu kita pilih ini case, ini kasih restrict, lalu klik OK. Masih dalam proses ya teman-teman. Selanjutnya kita pilih lagi create relation dan ID karyawan ini ke faktur penjualan di ID karyawan. Sini ya teman-teman, klik, terus kita pilih case, pilih restrict, lalu klik OK. Masih dalam proses ya teman-teman, bersabar.
bersabar ya teman-teman. Selanjutnya kita create relationship dari ID karyawan lagi ke faktur supply di ID karyawan. Di sini kita pilih paste, lalu realistic ya teman-teman, lalu klik OK. Dalam proses permintaan ya teman-teman, kita tunggu. Oke teman-teman, hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Ya, sekian dulu tutorial dari saya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Semangat belajarnya. Salam sehat, patuhi protokol kesehatan ya teman-teman.